Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari kedua dari bulan suci Ramadan. Bulan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk umat muslim di Indonesia. Bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan di dalamnya. Oleh karena itu pula berbagai penamaan yang disandarkan kepada bulan ini, antara lain Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Taubah, Syahrul As-Sabru, Rabiul Fuqara, dan Syahrul Quran, dan masih banyak penamaan lainnya yang dinisbahkan kepada bulan ini. Penamaan ini tentu tidak terlepas dari kekhususan dan keistimewaan dari bulan ini dibanding dengan bulan-bulan lainnya dalam kalender Islam. Namun bukan berarti bahwa bulan lain tidak memiliki keistimewaan, tetapi sesungguhnya semua memiliki keistimewaan tersendiri. Bulan Ramadan disebut Syahrul Rahmah karena dalam bulan ini betapa rahmat Tuhan diturunkan ke muka bumi untuk hambanya. Misalnya melipat gandakan pahala yang berbuat baik oleh seorang mukmin, menerima taubatnya bagi mereka yang bertaubat, menghapus dosa-dosa bagi mereka yang minta ampun kepadanya, dan melapangkan rezekinya bagi mereka yang meminta kepadanya. Dan yang paling mulia, karena pada bulan inilah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan ini. Semuanya ini disebutkan sebagai rahmat Allah kepada hambanya, karena dengan semua itulah kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Bukan saja itu, tetapi kesehatan, kekuatan, kerukunan hidup antara kita semuanya, rasa saling mencintai antara sesama, rasa saling menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua, cinta kepada fakir miskin, dan empati kepada saudara-saudara yang mendapatkan musibah. Semuanya itu adalah rahmat Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Rahmat ini bukan saja bagi mereka yang beriman kepadanya, tetapi juga bagi mereka yang belum beriman. Semuanya mendapatkan rahmat Allah, karena itu dalam Al-Quran disebut warahmati wasiat kullu syai', dan sesungguhnya rahmatku meliputi semuanya. Tetapi meskipun demikian, ada rahmat yang khusus bagi orang mukmin. Misalnya memberikan pahala bagi mereka yang berbuat baik, keselamatan di akhirat, dan dimasukkannya ke dalam surga. Kata rahmat berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-rahmah, yang berarti nikmat atau pemberian Tuhan kepada hambanya, berupa kesehatan, keimanan, kesabaran, ketabahan, dan rezeki. Ar-rahmah juga adalah salah satu dari sifat kenabian, karena seorang nabi menjadi rahmat bagi umatnya, karena nabi membawa risalah yang harus disampaikan kepada umatnya, dan dengan risalah itulah kita dapat menjalani hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Kita bisa mengerti tentang halal dan haram, makruh dan mubah, baik dan buruk karena risalah itu. Seseorang yang tidak memahami bagaimana berbuat dengan sesama, bagaimana menghormati orang lain, dan bagaimana menyayangi fakir miskin, dan bagaimana menjaga dan memelihara apa yang ada di sekitar kita, berarti mereka tidak memahami sifat Nabi itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia juga harus memiliki sifat rahmah, dalam artian bahwa manusia haruslah menjadi orang yang baik terhadap sesamanya, menjadi bermanfaat bagi orang lain, dan memberikan manfaat bagi sesamanya, bukan sebaliknya menjadi musibah bagi orang. Namun yang perlu kita ketahui bahwa rahmat Tuhan
di atas segala-galanya. Karena itu dikatakan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Allah menegaskan sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kullu syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa ya'tuna zaka wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dalam ayat lain, para malaikat mengatakan kepada Tuhannya, dalam surah Al-Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kullu syai' rahmatan wa ilman, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilika wa qihim azabal jahim. Artinya, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat, serta mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari neraka jahim. Kemudian, penamaan lain dari bulan Ramadan, ada bulan Maghfirah dan At-Taubah. Artinya, bulan yang penuh ampunan dan diterimanya pertaubatan. Maghfirah dan taubah adalah dua hal yang berbeda, tetapi memiliki keterikatan. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa istighfar meliputi taubat, dan taubat meliputi istighfar. Istighfar artinya memohon perlindungan atas dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara at-taubah adalah memohon agar dikembalikan ke jalan yang benar dan perlindungan dari dosa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita memohon ampun atau istighfar, berarti kita memohon agar Allah melindungi kita dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan ketika kita bertaubat, berarti kita memohon agar Allah membimbing ke jalan yang benar dan melindungi kita dari dosa-dosa yang akan datang, serta bertekad untuk tidak melakukannya. Dalam artian bahwa kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan dibebaskan dari kita, dan pada waktu yang sama kita tidak akan lagi melakukannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Artinya, beristighfarlah kepada Tuhanmu dan kemudian bertaubatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan mengampuni atas segala dosa dan kehilapan kita selama ini, dan menerima taubat kita semuanya. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.